adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggunya di ibadah online sekolah minggu HKBP Bandung Timur, Minggu 14 Juni 2020. Adik-adik apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersuka cita ya. Walaupun minggu ini kita masih ibadahnya di rumah, tidak apa-apa, kita harus tetap berdoa dan berpengharapan sama Tuhan Yesus, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan melindungi serta menyertai kita dimanapun kita berada. Kalau begitu kita sudah siap memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sangat baik. Kita nyanyikan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selalu. Yuk sekarang kita mau kembali angkat pujian. Kita mau nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang.
Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita sambil kita angkat lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau sama-sama berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
untuk kasih karunia penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Walaupun kami di rumah, tapi kami mau mengucap syukur dan kami mau percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kalau kami tadi telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan, dan supaya kami anak-anak Tuhan boleh mengerti setiap firman Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik ya. Sekarang kita buka Alkitab kita. Sudah Alkitabnya disiapkan. Kita buka dari Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan, adik-adik juga baca di rumah. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Demikian adik-adik firman Tuhan. Langit, bumi, serta segala isinya yang menciptakan siapa adik-adik? Tuhan Allah, betul Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Bahkan kita manusia adalah ciptaan Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah menciptakan kita manusia dari, kita baca ayat 7 adik-adik ya. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita diciptakan Tuhan Allah dari debu dan tanah. Nah, adik-adik, dari semua ciptaan Tuhan, dikatakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling sempurna. Nah, bahkan adik-adik ya, saking manusia ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Tuhan memelihara hidup manusia adik-adik. Memelihara hidup manusia ini. Dengan memelihara hidup manusia pada saat itu,
bukan pada saat itu saja ya Tuhan memelihara hidup manusia, bahkan sampai sekarang Tuhan tetap memelihara hidup kita, hidup manusia, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, pada saat itu saking Tuhan sangat sayangnya sama manusia, Tuhan memelihara hidup manusia itu adik-adik, supaya manusia tetap hidup. Nah, dengan menempatkan manusia itu di mana? Di sebuah tempat. Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah tempat. Di mana itu? Sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik ya. Adik-adik pernah ke taman nggak? Oh, pasti pernah ya. Semua kita pasti pernah ke taman. Kakak tanya lagi ya. Adik-adik di taman lihat apa aja? Banyak kak. Oh, apa? Boleh sebutin adik-adik? Saya lihat pohonan kak. Oke, banyak buah-buahnya kak. Ya, saya lihat tanaman-tanaman kak. Ada bunga, banyak bunganya kak. Oh iya adik-adik. Lalu apalagi yang adik-adik lihat? Saya juga lihat ada hewan-hewan kak. Oh betul, ya adik-adik ya. Gimana? Adik-adik seneng gak waktu di taman? Seneng ya, adik-adik bisa bermain, adik-adik bisa melihat pemandangan yang indah, bisa ngobrol-ngobrol bersama mama papa semuanya di taman ya adik-adik ya. Nah, Tuhan memelihara hidup manusia pada saat itu adik-adik dengan menempatkannya di sebuah tempat, yaitu di mana? Kita baca ayat 8-nya ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan Allah menempatkan manusia di sebuah taman. Di Taman Eden ada apa aja ya adik-adik ya? Kita baca ayat 9-nya yuk. Kita baca ayat 9 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Wah, jadi di taman itu ada banyak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang buahnya bisa dimakan, supaya manusianya bisa makan adik-adik. Nah, supaya manusianya boleh makan buah-buahannya, supaya manusia tetap hidup. Nah, Tuhan mencukupkan adik-adik ya. Ini buktinya Tuhan mencukupkan kebutuhan manusia adik-adik pada saat itu. Bahkan sekarang juga adik-adik, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan takut mengenai tentang kebutuhan kita semua adik-adik ya. Tuhan memelihara kita dan mencukupi kebutuhan kita, apalagi di saat seperti ini adik-adik. Di saat pandemi ini, di saat lagi ada virus ini adik-adik ya. Wah, adik-adiknya jadi takut. Oh, aku takut. Nah, gak usah takut adik-adik ya. Bilang juga sama mama papanya, kita jangan takut. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita adik-adik. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan mencukupkan hidup kita. Jadi adik-adik bilang sama mama papa, dan adik-adik juga bilang harus percaya. Jangan takut. Nah adik-adik ya, di situ tadi ada banyak pohon-pohon, bahkan wah indah sekali tamannya adik-adik. Di taman itu kan ada pohon-pohon, ada tanaman, bahkan ada Tuhan menempatkan hewan juga di situ. Lalu ada sungai katanya di ayat 10. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Wah, sangat indah adik-adik ya. Itu adik-adik ya. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan memelihara hidup manusia, mencukupkan semua kebutuhan manusia, segala sesuatunya itu karena Tuhan sangat sayang sama manusia adik-adik ya. Karena dikatakan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang sangat sempurna, paling istimewa. Manusia itu adalah berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik,
dikatakan juga manusia serupa dan segambar dengan Allah, yang artinya kita harus sama dengan seperti Tuhan Yesus. Maksudnya kakak? Maksudnya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti perintahnya, melakukan setiap perintah Tuhan. Ya adik-adik, nah karena tadi Tuhan sangat sayang sama manusia. Dikatakan dari semua makhluk ciptaan Tuhan, dari semua ciptaan Tuhan di dunia ini, manusia adalah yang paling sempurna, yang paling istimewa. Nah, adik-adik, jangan karena kita paling sempurna diciptakan Tuhan kita paling istimewa, jangan menjadikan kita sombong. Misalnya adik-adik, jangan sombong mungkin jangan sombong melalui kepintaran adik-adik, kepandaian adik-adik, melalui apa yang adik-adik miliki. Jangan jadi sombong adik-adik ya. Contohnya misalnya gini, adik-adik pandai nih, misalnya pandai bahasa Inggris, wah jago bahasa Inggris, itu adik-adik kepandaiannya jago bahasa Inggris. Nah, pada saat ada teman yang mau bertanya sama adik-adik, saya mau tanya dong, ini bahasa Inggrisnya apa? Terus adik-adik, karena adik-adik wah merasa hebat, merasa jago, adik-adik nggak mau ngasih tahu. Adik-adik buang muka, nggak mau ngasih tahu dia. Adik-adik, nggak, saya nggak mau kasih tahu kamu. Tidak ya adik-adik ya. Itu kita jadi manusia ciptaan Tuhan yang sombong kalau seperti itu. Justru harusnya kita memberi tahu. Ketika teman bertanya, kita memberi tahu, tapi memberi tahunya bukan pada saat ulangan ya adik-adik ya, tapi pada saat pelajaran biasa, apalagi belajar biasa adik-adik ya. Nah itu, lalu tadi kesombongan itu, kita tidak boleh sombong dari kepintaran kita, bahkan dari apa yang kita punya juga jangan sombong adik-adik. Wah, karena saya punya semuanya, saya pamer ini, pamer itu. Tidak adik-adik ya, tidak boleh. Justru ketika kita diajak untuk, ketika kita memiliki yang lebih adik-adik, kita diajak untuk berbagi, apalagi di saat seperti ini adik-adik ya, di saat pandemi corona ini, virus ini yang kita juga belum tahu ini akan kapan berakhir, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita ya. Nah, di saat seperti ini, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih adik-adik, kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, kita bagi adik-adik ya, kita bagikan itu, kita berbagi sama yang membutuhkan. Nah seperti itu tuh adik-adik ya, yang Tuhan mau dari hidup kita, tidak menjadi sombong. Tidak, ketika kita memiliki kepandaian, ketika kita punya sesuatu yang lebih, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita memiliki yang lebih daripada orang lain, misalnya kita mempunyai kepandaian yang lebih dalam satu bidang, atau kita mempunyai kelebihan dalam hal memberi, misalnya dalam hal berbagi, dalam hal makanan, mungkin kita punya kelebihan dalam itu. Nah, justru kita di saat seperti ini, Tuhan yang mau kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, yang artinya mengikuti, mencontoh teladan mencontoh Tuhan Yesus. Dengan cara tadi adik-adik, ketika kita lebih, kita boleh berbagi sama teman-temannya, apalagi di saat seperti ini adik-adik ya. Nah, kita yang Tuhan mau, kita manusia ciptaannya itu sempurna, tidak sombong adik-adik ya. Karena ingat, apa yang kita miliki sekarang di dunia ini hanya sementara adik-adik ya, kita memiliki sementara. Jadi kita sekarang waktunya untuk berbagi bersama-sama, berbagi, tidak sombong. Ketika
ketika kita bisa suatu pelajaran, ketika kita lebih bisa, kita boleh mengajari teman kita yang belum bisa. Ketika kita punya sesuatu, misalnya dalam hal makanan, kita boleh berbagi sama orang yang membutuhkan, adik-adik ya. Itulah adik-adik ya, kita hari ini mau belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia yang sempurna dan berharga di mata Tuhan, yang serupa dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Nah adik-adik, kiranya kita selalu sabar, walaupun sekarang kita masih beribadah di dalam rumah adik-adik ya. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih beribadah di dalam rumah, tapi kita percaya adik-adik ya, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang mencukupkan kita. Jadi bagian kita sekarang tinggal kita cuman berdoa dan melakukan perintahnya, dan kita mengikuti peraturan pemerintah juga adik-adik ya, dengan rajin mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Ketika adik-adik harus keluar, kita juga menggunakan masker adik-adik ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kalau kami masih boleh memuji nama Tuhan, kami masih boleh beribadah walaupun di rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati firman yang kami dengar, biar firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga biar apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk para tim medis, para dokter, para relawan, semuanya Tuhan yang membantu di COVID ini Tuhan. Mari Tuhan yang berkati, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan yang kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, supaya mereka selalu tetap bersemangat untuk melayani semua pasien-pasien yang positif. Kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan yang berkati dia, berikan kesehatan, rezeki kepada beliau, berkati Tuhan yang taruhkan hikmat, berikan Tuhan yang taruhkan hikmat kepada beliau, supaya setiap keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan, dan keputusan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan boleh berbuah yang manis Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu ya, adik-adik sekolah minggu Tuhan yang berkati juga mereka walaupun sekolah dari rumah. Tuhan berkati biar tetap mereka fokus boleh belajar. Begitu juga kami berbuat buat orang tua kami, berkati pekerjaan dan usaha orang tua kami. Kiranya Tuhan yang mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggunya, untuk seluruh jemaat, pendeta kami dan keluarga kami yang lain semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Bapa, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang kasih karunia yang daripada Tuhan. Hanya biarlah setiap apa yang kami pinta, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih,